Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Yang kami muliakan para masyayikh, wabil khusus Profesor Dr. Kiai Haji Amal Fathullah Zarkasi, pengasuh pesantren Gontor, dan juga Ketua Forum Komunikasi Pesantren Muadalah KPM. Yang kami muliakan Kiai Lukman Haris Dimyati, pengasuh pesantren Termas, Sekjen KPM. Yang kami muliakan Kiai Zulkifli Muhadi, Ketua FPAG. Yang kami muliakan dan hormati ini Kiai Dr. Tata Taufik, pengasuh pesantren Al-Ikhlas Kuningan dan juga Presiden. Ini kalau yang FPA tadi Khalifah, ini Presiden. Tapi kayaknya lama khalifahnya nanti. Presiden kan cuma 5 tahun nanti ini. Pak Kiai Tata, kemudian Pak Kiai Anang, pengasuh pesantren Lazaka, dan juga tentunya Pak Kiai Daniar yang menginisiasi terselenggaranya kegiatan Zoom pada pagi hari ini. Kami mendapat tema tentang seputar pendirian Satuan Pendidikan Muadalah atau SPM. Nanti insya Allah akan kami sampaikan seringkas mungkin. Adapun hal-hal yang bersifat teknis nanti bisa dilakukan dengan via grup lebih intens atau japri atau tatap muka nanti juga lebih baik lagi. Para masyayikh yang kami muliakan, jadi terkait dengan pendirian SPM Satuan Pendidikan Muadalah ini, yang pertama bahwa untuk diketahui bersama, muadalah yang tadi sudah disampaikan oleh para masyayikh, latar belakangnya, sejarahnya, kemudian arah tujuannya, kemudian juga motivasi dan cita-citanya ini akan menjadi tsunami muadalah nanti. Ini pada dasarnya harus kita tahu bersama, muadalah ini untuk 2 varian pesantren. Sekali lagi, menurut undang-undang dan PMA, Peraturan Menteri Agama, jadi muadalah ini diberikan kepada varian pesantren salafiyah. Kemudian yang kedua adalah pesantren asriyah atau modern atau mu'alimin. Pesantren salafiyah, kurikulumnya adalah kitab kuning. Adapun yang asriyah, kurikulumnya adalah dirosah Islamiyah. Memang seperti kami contohkan di pesantren asriyah itu berkiblat ke Gontor, kurikulumnya, tetapi tidak mungkin atau akan sulit memang kalau umpamanya mengadopsi 100% dari apa yang ada di Gontor. Jadi alumni Gontor sekalipun jika mendirikan pesantren dan kemudian kalau keinginannya tidak apa-apa, 100% pengen mengadopsi dari Gontor. Tetapi tentunya pada kenyataannya barangkali kan tidak mungkin bisa mentransfer semua apa yang dari Gontor kepada pesantren yang diasuh itu. Nah, dalam hal ini
kurikulum tadi ya yang asriyah ya itu bisa melakukan modifikasi atau penambahan atau pengurangan. Tapi tentunya masing-masing pesantren yang terutama asriyah ya itu nanti bisa melakukan modifikasi kurikulum sesuai dengan kebutuhannya. Saya kasih ambil contoh yang konkret ya, seperti halnya Tazaka. Tazaka itu maunya beliau Kiai Anang itu mengadopsi 100% apa yang ada di Gontor. Tapi kenyataannya kan juga tidak bisa. Lantas kemudian contoh yang lain, Darul Rahman itu sepaham kami itu kurikulumnya 50 Dirasa Islamiyah, 50-nya lagi adalah kitab kuning. Nah, kemudian kehidupannya diatur ala Gontor atau lebih mirip ke ala Gontor, sehingga ketika nanti ditanya varian pesantrennya apa, maka dia harus menentukan bahwa varian pesantrennya antara dua tadi ya, Salafiyah atau Asriyah atau Mu'alimin tadi ya, Asriyah atau Mu'alimin. Maka seperti Darul Rahman, meskipun umpamanya dalam pembelajarannya itu 50 Salafiyah, 50 Dirasa Islamiyah, tetapi dia menentukan variannya itu adalah varian Asriyah atau Mu'alimin. Contoh yang lain seperti Darul Qur'annya Kiai Yusuf Mansur. Sebetulnya kalau kita lebih tegas bisa katakan di Daku Darul Qur'annya Kiai Yusuf Mansur itu kurikulumnya kan sebetulnya tahfidz. Sebetulnya tahfidz karena memang dari awal pesantren Darul Qur'an itu kenal sebagai pesantren tahfidz. Kemudian pada tahun 2016 yang lalu itu mengajukan izin muadalah dan dikabulkan. Meskipun kurikulumnya Daku itu tahfidz, tetapi kehidupan di dalam pesantrennya dan sebagian materi pendamping tahfidznya itu diambilkan dari Gontor, sehingga ketika nanti memilih variannya itu memilih varian Mu'alimin atau Asriyah tadi ya, pesantren. Nah, untuk kawan-kawan yang Salafiyah, pesantren Salafiyah yang sedang akan mengajukan izin muadalah, tentunya pun demikian. Sebetulnya meskipun tadi disebutkan Kiai Tata dan Kiai Zul bahwa jumlah pesantren muadalah sampai saat ini tidak sampai 100, lebih tepatnya 69 sebetulnya. Nah, ini sebetulnya untuk role model pesantren terutama Salafiyah dan Asriyah ini sudah lengkap. Jadi kawan-kawan umpamanya di Kalimantan wabil khusus ingin mengajukan izin muadalah, kemudian kurikulumnya berkiblat kemana, sebetulnya bisa melihat ke kurikulum yang ada di Termas atau yang ada di Tebireng dan seterusnya, dan tentunya dengan kekhasan masing-masing pesantren. Itu yang pertama kita pahami bagaimana muadalah itu diberikan kepada varian pesantren Salafiyah maupun varian pesantren Asriyah atau Mu'alimin tadi. Nah, secara teknis itu nanti bisa kami sampaikan bahwa menurut PMA nomor 31 tahun 2020 itu pertama bahwa kami ingin menyampaikan ada 12 poin yang harus dipenuhi oleh pesantren yang akan mengajukan izin muadalah. Itu tertuang dalam pasal 26 ya, undang-undang, mohon maaf,
Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2020. Jadi pasal 26 ayat 1 berbunyi, pendirikan satuan pendidikan muadalah wajib memperoleh izin dari menteri. Kemudian ayat 2 dari pasal 26, izin dari menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperoleh setelah memenuhi persyaratan. A atau 1, berbadan hukum yang dibuktikan dengan akta notaris yang disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, memiliki PSP. PSP itu singkatan dari Piagam Statistik Pesantren. Jadi kalau para masyayikh sekalian mengajukan izin pesantren, sekarang ini bunyinya PSP. Piagam Statistik Pesantren. Ini dulu dikenal dengan IJOP, izin operasional. Jika ada pertanyaan bagaimana Pak, kalau yang kita punyai itu adalah IJOP, maka IJOP itu adalah PSP-nya sekarang. Artinya sebetulnya Bapak Kiai tidak perlu memperbarui lagi dari IJOP itu menjadi PSP, karena IJOP itu adalah PSP. Hanya saja informasi terakhir yang kami terima bahwa Kemenak ini sedang melakukan penertiban yang dulu disebut IJOP itu kemudian diganti dengan PSP, Piagam Statistik Pesantren. Tapi sebetulnya Bapak Ibu Kiai kalau nanti ditanya tentang poin isian PSP, maka cukup sebetulnya apa yang Bapak-bapak Kiai punyai sebagai izin operasional pesantren yang dulu itu. Kemudian yang ketiga, didirikan di lingkungan pesantren yang dibuktikan dengan denah lokasi. Kemudian yang keempat, memiliki struktur organisasi pengelola pesantren. Kemudian yang kelima, pesantren sudah beroperasi dalam jangka waktu paling sedikit 3 tahun terhitung sejak didirikan yang dibuktikan dengan surat pernyataan. Ya, yang poin kelima atau poin ini bisa kami jelaskan bahwa jika Bapak Ibu kemudian mempunyai pesantren yang mengajukan izin penyelenggaraan pesantren, umpamanya dikeluarkan tahun 2021, umpamanya tahun kemarin. Padahal pesantren kita, Bapak Ibu yang punya itu sudah didirikan tahun 2015. Nah, meskipun baru mendapatkan izin operasional pesantrennya pada tahun 2021, dalam ketentuan pengajuan izin muadalah ini, itu yang dihitung bukan tahun 2021, tetapi tahun 2015 sejak pesantren itu didirikan. Jadi menghitungnya itu bukan dari keluarnya izin PSP tadi atau IJOP ya kalau bahasa yang lama itu, tetapi dihitungnya adalah dari pesantren itu didirikan. Meskipun pada waktu didirikan itu belum memperoleh nomor atau piagam statistik pesantren. Nah itu nanti dibuktikan dengan surat pernyataan dari kiai, dari pimpinan bahwa pesantren itu berdiri sejak tahun 2015 dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya nomor 6, memiliki rencana kurikulum pendidikan muadalah.
Kemudian yang 7, memiliki paling sedikit 5 orang pendidik dan 2 orang tenaga kependidikan. 8, memiliki sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran yang berada di pesantren sebagaimana yang dimaksud atau dijelaskan dalam pasal sebelumnya, yaitu pasal 25. Kemudian syarat berikutnya, memiliki rencana sumber pendanaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 tahun ajaran. Jadi pada saat kita mengajukan izin muadalah, itu nanti juga menyertakan RAB lah, rencana penyelenggaraan dalam poinnya, dalam kaitannya dengan pendanaan, budgetingnya setahun yang akan datang itu pesantren sudah punya rencana dan punya uang, kira-kira begitu ya. Kemudian berikutnya memiliki sistem evaluasi pendidikan. Nah, ini ada poin tentang sistem evaluasi pendidikan ini disendirikan dari kurikulum tadi ya, dokumen kurikulum itu, karena memang pada saat pesantren itu sudah memperoleh izin muadalah, maka evaluasi pendidikan itu dilakukan murni oleh pesantren secara mandiri. Tidak ada namanya ujian nasional, ujian-ujian yang lain oleh kementerian, itu tidak ada. Tetapi semuanya dikembalikan kepada pesantren masing-masing. Sehingga deskripsi atau penjelasan tentang sistem evaluasi di dalam pendidikannya, ini termasuk hal yang dipentingkan dalam pengajuan izin muadalah. Kemudian yang berikutnya, memiliki rencana kalender pendidikan. Dan yang terakhir, yang 12, memiliki santri mukim paling sedikit 120 orang santri. Itu secara umum apa yang dijelaskan di dalam PMA nomor 31 tahun 2020. Yang poin ketiga, yang poin terakhir dari kami yang perlu kami jelaskan, itu nanti secara teknis pengajuan izin muadalah ini sudah diatur melalui keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam nomor 3481 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pendirian satuan muadalah. Nah, syarat yang 12 tadi yang kami sebutkan mulai dari berbadan hukum sampai di ujungnya tadi yang ke-12 itu memiliki 120 santri. Nah, ini nanti secara teknis akan diverifikasi oleh Kementerian Agama, lebih tepatnya lagi oleh Kementerian Agama di provinsi dan di kabupaten atau kota. Kalau dalam bahasa keputusan dirjen ini disebut instansi vertikal. Jadi yang disebut dengan instansi vertikal itu adalah Kementerian Agama provinsi dan Kementerian Agama kabupaten atau kota. Nah, makanya secara teknis itu nanti setelah Bapak Kiai menyusun dokumen yang 12 poin tadi, kemudian meminta rekomendasi kepada instansi vertikal Kementerian Agama. Jadi kita datang ke Kemenak Kabupaten dengan membawa dokumen yang 12 tadi, kemudian nanti setelah dapat rekomendasi dari Kemenak Kabupaten,
Nah, nanti terserah Kemenak Kabupaten. Kadang-kadang kalau Kemenaknya itu sudah sangat kenal dengan pesantren kita, itu biasanya beliaunya Kakan Kemenak Kabupaten atau kota itu ya bisa langsung memberi rekomendasi tanpa melakukan visitasi ke pesantren. Tapi ada kalanya Kemenak Kabupaten pun itu bisa juga melakukan visitasi ke pesantren kita pada saat mereka akan menerbitkan rekomendasi itu. Maka kita ikuti saja apa yang Kemenak Kabupaten Kota itu lakukan sebagai sebuah prosedur. Nah, yang berikutnya rekomendasi yang kedua itu adalah rekomendasi dari kantor Kementerian Agama wilayah atau provinsi. Syaratnya adalah setelah mendapatkan rekomendasi dari Kemenak Kabupaten atau kota. Sama nanti prosesnya dengan Kemenak Kabupaten atau kota. Kemenak provinsi atau Kanwil itu bisa melakukan visitasi atau visitasinya itu diwakilkan atau diwakili oleh Kemenak Kabupaten. Itu nanti ini terserah teknis yang dilakukan oleh Kemenak provinsi atau Kanwil itu. Nah, jika sudah dapat rekomendasi dari instansi vertikal, yaitu Kemenak Kabupaten dan Kota, ini lantas kemudian diajukan ke Kemenak Pusat, tapi jangan lupa itu ada di poin 8 dalam persiapan atau pengajuan izin itu di dalam keputusan Dirjen tadi, itu diharapkan supaya menyertakan rekomendasi dari asosiasi. Dalam hal ini asosiasi kita namanya FKPM, Forum Komunikasi Pesantren Muadalah. Maka nanti Bapak Kiai, Bapak Ibu Kiai yang akan mengajukan izin pada saat proses rekomendasi dari Kemenak Kabupaten atau kota dan atau ketika menunggu rekomendasi dari provinsi, itu nanti Bapak Kiai bisa mengajukan surat rekomendasi FKPM, itu nanti bisa menghubungi saya, yang insya Allah yang tanda tangan rekomendasi itu adalah Kiai Amal sebagai ketua dan Kiai Lukman Haris Dimyati sebagai sekjen. Nah, setelah ini semua lengkap, lantas kemudian diajukan ke Kemenak Pusat melalui pengajuan online. Jadi zaman ini tidak lagi dibutuhkan kita datang langsung ke Jakarta, enggak. Kalau pengen ke Jakarta silaturahim ke Kemenak, umpamanya ke Pak Direktur Pak Waryono, umpamanya ya ahlan wasahlan, monggo saja. Tetapi dokumen ajuan kita itu wajib diajukan online. Nah, adapun link pengajuannya nanti nanti akan kami share nanti ya. Jadi mungkin lewat Ustadz Daniar atau mungkin nanti lewat kolom chat di Zoom ini, termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan Juknis tadi ya, Juknis pendirian Satuan Pendidikan Muadalah seperti Kepdirjen nomor 3481 tahun 2001, itu insya Allah nanti akan kami share dalam kesempatan ini juga. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Adapun hal-hal yang lain yang ingin kami tambahkan supaya kita tahu bahwa izin
satuan pendidikan muadalah ini berlaku lifetime. Artinya sepanjang masa, tidak ada masa kadaluarsanya. Ya, itu ada di pasal 31 PMA nomor 31 juga. Yang bunyinya kurang lebih bahwa izin berlakunya satuan pendidikan muadalah ini berlaku seumur hidup selama pesantren muadalah menyelenggarakan pendidikan muadalah. Nah, ini semuanya tentunya merupakan kemudahan. Kalau bahasa Kiai Zul tadi, ini kemewahan untuk muadalah. Makanya ketika kadang-kadang ada kawan-kawan yang nanya kepada kami, muadalah itu apa? Muadalah itu adalah pengakuan apa? Pengakuan yang ada di pesantren. Jadi enaknya itu bahwa kita ini di pesantren punya kurikulum yang kita susun sendiri, kemudian kita lakukan proses belajarnya dengan kekhasan kita masing-masing, boleh klasikal, monggo juga yang akan menyelenggarakan secara pandongan, wetonan, sorokan, monggo. Kemudian ada evaluasinya, dan semua proses ini itu diakui. Nah, ini memang muadalah itu begitu. Bahkan hadahnya santri lulusan muadalah ini bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang berikutnya, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Nah, ini dijamin oleh undang-undang, oleh aturan peraturan Menteri Agama. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan untuk menyambung apa yang tadi sudah disampaikan oleh para masyayikh. Hadza wa asykurukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.